Nah, dalam sebuah rekonsiliasi fiskal, halo semuanya, perkenalkan nama saya Nihla Lili Somita dari Akuntansi semester 4 dengan nomor induk 2201322043. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu rekonsiliasi fiskal. Let's go! Apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian antara perbedaan saldo keuangan yang terdapat dalam catatan perusahaan dengan catatan pajak. Perbedaan antara laporan keuangan dan laporan pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perlakuan pajak khusus, amortisasi yang berbeda, atau perbedaan dalam metode akuntansi yang digunakan. Yang kedua, ada tujuan rekonsiliasi fiskal, yaitu untuk menyelaraskan perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dan laporan pajak. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan memberikan gambaran yang akurat mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Nah, rekonsiliasi fiskal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rekonsiliasi beda waktu dan rekonsiliasi beda tetap. Apa sih perbedaannya? Rekonsiliasi beda tetap yaitu disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan. Sedangkan rekonsiliasi beda waktu disebabkan oleh karena adanya beda waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Apa perbedaannya? Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal akan lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Biasanya disebabkan oleh adanya selisih komersial di bawah penyesuaian fiskal, penghasilan yang dikenakan PPh final, dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namun termasuk dalam peredaran usaha. Kalau koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal yang berkurang, sehingga laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, yang kedua, dana cadangan, dan yang ketiga, pajak penghasilan, dan yang keempat, harta yang dihibahkan. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Ada 4 cara. Yang pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Dan yang keempat, melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, kalian sudah tahu kan betapa pentingnya rekonsiliasi fiskal untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Kesalahan atau ketidaksesuaian dapat mengakibatkan sanksi dan konsekuensi hukum. Dengan memahami dan menerapkan rekonsiliasi fiskal secara hati-hati, perusahaan dapat meminimalkan risiko permasalahan perpajakan dan menjaga integritas laporan keuangannya. Bagaimana? Kalian sudah memahami pemahaman mengenai rekonsiliasi fiskal kan? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like and comment, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian buat memahami apa itu rekonsiliasi fiskal. Dan see you!